Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga dengan karunia-Nya kita selalu dapat teguh dan istiqomah dalam menjalankan agama Islam hingga akhir hayat nanti. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin yang berpegang teguh kepada sunnahnya hingga akhir hayat nanti. Amin. Kami berwasiat pada diri kami sendiri dan kepada saudara-saudara kami seiman agar senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dengan ketakwaan itu kita akan diberikan kemudahan dalam mengatasi problematika kehidupan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. At-Talaq ayat 4. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa menjaga diri kita dari siksa api neraka sebagaimana ditegaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini kita diingatkan bukan hanya untuk menyelamatkan diri kita, melainkan kita dianjurkan untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka, termasuk anak-anak kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua wajib bagi kita membekali anak-anak kita dengan bekal yang baik dan yang bermanfaat, serta menjadikan mereka generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi kehidupan. Kita tidak boleh meninggalkan generasi-generasi setelah kita, yaitu generasi yang lemah, terutama dalam menghadapi
kompleksnya kehidupan di era sekarang. Kita harus khawatir jika keturunan-keturunan kita nanti tersesat dan bisa menghantarkan mereka gagal dalam membangun peradaban Islam yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan generasi di belakang mereka anak-anak yang lemah, dan mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dalam tutur kata yang benar. Surat An-Nisa ayat 9. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di era digital sekarang, perubahan terjadi begitu cepat. Anak-anak kita menghadapi tantangan-tantangan yang mana tantangan ini belum ada di era-era sebelumnya. Kemudahan akses informasi, derasnya arus teknologi, serta terbukanya ruang global menuntut mereka memiliki 3 fondasi kuat yang harus dimiliki anak-anak kita. Yang pertama ialah ilmu, yang kedua dan akhlak, dan yang ketiga adalah keterampilan. Tanpa penguatan 3 hal ini, generasi muda akan mudah terombang-ambing oleh globalisasi. Yang pertama ialah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan alat utama atau senjata utama yang harus dimiliki oleh generasi muda. Ilmu pengetahuan ialah kunci untuk membuka suatu kemajuan. Melalui ilmu, generasi muda akan menemukan kemudahan-kemudahan dalam hidup mereka, memahami dunia dengan luas, bukan hanya urusan dunia, akan tetapi urusan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia harus menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia harus menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia harus menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Namun penting diingat bahwasannya ilmu yang dipelajari harus bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ilmu yang diambil ialah ilmu yang berasal dari Rasulullah SAW, yang jelas sanadnya, yang sahih dan yang sahih. Apabila ilmu tidak jelas sanadnya atau kembalinya kepada siapa, maka bisa-bisa akan menjerumuskan kita. Ilmu agama yang tidak bersumber dari guru yang jelas akan menjerumuskan seseorang pada kesesatan, bahkan memunculkan pemikiran-pemikiran yang radikal. Demikian pula dengan ilmu-ilmu umum, ya. Harus juga bersanad dan harus juga bersanad kepada yang benar, ya, seperti ilmu IT sekarang, ya, ilmu komunikasi dan ilmu-ilmu yang lainnya. Generasi muda harus diarahkan untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk kemaslahatan umat. Ilmu yang didapatkan tidak untuk hal-hal yang membuat atau menyebabkan kerusakan di muka bumi ini, seperti penyebaran ujaran kebencian, mengerahkan buzzer, serta hal-hal negatif yang lainnya.
Ilmu seharusnya menjadi alat untuk membangun, bukan malah menghancurkan. Yang kedua ialah akhlak. Di tengah derasnya arus informasi dan globalisasi, penguatan akhlak menjadi sangat penting bagi generasi-generasi muda. Di dalam era digital ini, banyak para muda ini yang godaan-godaan digital, konten hiburan, media sosial, bahkan informasi yang tanpa batas bisa diakses hanya dalam genggaman handphone saja. Jika tidak dibentengi oleh akhlak, maka akan kehilangan kontrol diri serta menjadi atau terbentuknya menjadi mental yang lemah, yang rapuh. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan kita untuk menanamkan nilai-nilai moral yang kuat, akhlak-akhlak yang baik kepada generasi-generasi setelah kita. Generasi muda kita harus dilatih untuk memiliki mental yang tangguh, tidak mudah menyerah, serta mampu mengendalikan diri dalam kemudahan akses informasi. Selain itu, nilai etika, sopan santun, hormat kepada guru, hormat kepada ulama, dan serta hormat kepada orang tua serta teman-teman harus tetap dijaga. Akhlak yang mulia adalah fondasi dalam membangun sebuah peradaban, khususnya peradaban Islam. Tanpa akhlak, ilmu dan teknologi justru dapat menjadi bumerang yang dapat merusak nilai-nilai luhur, yaitu nilai-nilai Islam. Sebagaimana pepatah Arab menyebutkan, al-adabu fawqal ilmi, adab di atas atau lebih tinggi daripada ilmu. Pepatah ini menggambarkan bahwasannya meskipun ilmu sangat penting dalam kehidupan, akan tetapi adab jauh lebih utama. Ilmu tanpa adab justru menjerumuskan seseorang dalam kesombongan dan keburukan, sedangkan ilmu yang dibarengi atau dibersamai dengan akhlak maka akan memberikan manfaat yang banyak bagi umat manusia. Dan yang terakhir ialah penguatan keterampilan. Selain ilmu dan akhlak, keterampilan juga harus dibuat atau diperkuat. Ya, dunia kerja di masa depan akan lebih sangat kompetitif dan menuntut generasi muda untuk memiliki kemampuan yang praktis sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki. Setiap anak atau setiap orang memiliki bakat dan keunikannya masing-masing. Likulli insanin lahu maziyah. Setiap seseorang memiliki kemampuan atau potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pendidikan dan pembinaan seharusnya membantu mereka menggali dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Keterampilan bukan hanya keterampilan yang teknis, akan tetapi keterampilan untuk berpikir kritis, kemudian berkomunikasi, berkolaborasi, serta beradaptasi dengan perubahan. Dengan keterampilan ini, maka generasi muda akan menjadi pribadi yang kuat secara ekonomi, tangguh secara fisik, dan siap untuk menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai orang tua, mari kita melatih anak-anak kita untuk menjadi anak yang tangguh. Orang tua yang tidak memanjakan anak secara berlebihan, membela kesalahan mereka tanpa memberikan pembinaan yang bijak. Sikap seperti ini justru akan melahirkan generasi-generasi yang lemah, tidak tanggung jawab, dan mudah menyerah pada kehidupan. Sebaliknya, anak yang dilatih untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya
dan belajar dari setiap kesalahan atas perbuatannya, menghadapi konsekuensi dan tindakannya, dan belajar di setiap kesalahannya, maka akan lahirlah generasi-generasi yang tangguh, yang kuat, serta menjadi generasi yang tangguh di era ke depan. Semoga kita diberikan kekuatan dalam mendidik anak-anak kita, dan semoga kita dianugerahkan keturunan dan generasi yang kuat secara ilmu, secara akhlak, dan secara keterampilan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi ya'idukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.